Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-266, Kemampuan Manipulasi Pemulihan dan Flame. Di ruangan yang luas dan bersih, kabut samar terpancar dan naik ke udara, menutupi seluruh ruangan sampai agak terdistorsi. Sebuah baskom kayu besar ditempatkan di tengah ruangan. Baskom dipenuhi dengan cairan berwarna hijau zamrud. Di dalamnya, ada seorang pria muda duduk bersila, matanya tertutup dan tangannya menunjukkan segel untuk pelatihan. Dia membiarkan energi lembut dalam cairan obat berwarna zamrud untuk perlahan-lahan memasuki bagian dalam tubuhnya sedikit demi sedikit untuk memperbaiki jalur ki yang hampir bobrok di tubuhnya. Saat pelatihan berlangsung, cairan berwarna zamrud di baskom kayu perlahan menjadi lebih jelas. Akhirnya, warna zamrud benar-benar hilang dan digantikan oleh air bersih, di mana orang bisa melihat bagian bawah cekungan melaluinya. Celepuk, kepala ular kecil tiba-tiba bangkit dari bawah air. Ekornya berulang kali memercikan permukaan air. Jai mengisi mata ular ungu pucatnya, merasakan bahwa atau itu energi dalam cairan yang dia perendaman telah habis. Xiaoyan perlahan membuka matanya. Dia menatap senang Hand Swallowing Python di samping tubuhnya dan tersenyum. Dengan hati-hati, dia memutar tubuhnya sebelum perlahan-lahan mengeluarkan suapan udara kasar sesaat kemudian. Dengan suara lembut, dia bergumam. Cairan penyembuhan yang dirumuskan guru memang memiliki efek yang sangat bagus. Hanya dalam 3 hari, kipat aku yang bobrok menjadi lebih fleksibel. Sekarang, jalur ki aku harus dapat mendukung sirkulasi doki. Dalam 3 hari sejak ia bangun, Xiaoyan meminta Xiaoding untuk membantu dia membeli sejumlah besar bahan obat yang dia butuhkan. Setelah itu, dia mengatupkan giginya dan menahan rasa sakit yang tercipta ketika doki melewati kipaknya, mengarahkan energi cairan yang tersisa di dalam pusaran untuk berubah menjadi api doki. Dengan cara ini, ia memperbaiki beberapa cairan obat dengan beberapa kesulitan. Begitu dia menyelesaikan batch pertama cairan obat, pemulihan Xiaoyan jelas sedikit melambat. Setelah 3 hari berendam di dalam cairan obat dengan cara ini, kipak yang bobrok di tubuhnya telah secara bertahap memperbaiki diri ke keadaan yang jauh lebih baik daripada situasi tragis yang mereka alami beberapa hari yang lalu. Xiaoyan berdiri dari baskom kayu dan menyeka tubuhnya bersih. Dia secara acak memakai satu set pakaian. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan cahaya hijau pucat keluar dari dalam ring penyimpanan. Akhirnya, itu berubah menjadi teratai hijau yang diskors di depan Xiaoyan dan memancarkan cahaya samar. Menekan jari-jari kakinya dengan lembut di tepi cekungan kayu, Xiaoyan melayang dan mendarat di teratai hijau. Dia duduk sendiri bersila dan tangannya sekali lagi membentuk segel pelatihan. Segera, dia mulai perlahan menutup matanya. Tidak lama setelah Xiaoyan memasuki mode pelatihannya, ruang sekitarnya mulai sedikit berfluktuasi. Benang energi belang-belang melewati penutup cahaya teratai hijau dan tanpa henti dituangkan ke dalam tubuh Xiaoyan. Pada awalnya, setiap kali energi memasuki tubuh Xiaoyan, itu akan mengakibatkan wajahnya berkedut sedikit. Namun, karena energi itu tak henti-hentinya mengalir ke tubuhnya, Xiaoyan, yang telah terbiasa dengan rasa sakit itu, mampu mengabaikan perasaan ini. Dia dengan lembut mengatupkan giginya, menghaluskan energi yang agak berbintik-bintik ini dan menggabungkannya ke dalam jalur ki dan otot-ototnya. Setelah itu, dia menurunkan pikirannya ke tubuhnya dan merasakan kekuatan yang perlahan pulih. Selama waktu yang terjadi, Xiaoyan mengikuti instruksi selangkah demi selangkah sesuai dengan rencana pemulihan yang telah diberitahukan Yao Lo kepadanya. Cedera mengerikan di tubuhnya secara bertahap mulai pulih dengan kecepatan yang memuaskan. Menurut kecepatan ini, ia harus dapat kembali ke kondisinya dari sebelumnya dalam waktu 1 bulan. Selama periode pemulihan yang tenang ini, Xiaoyan, yang memiliki banyak waktu luang, memulihkan identitas alchemisnya. Setiap hari, dia meminta Xiaoding untuk membeli sejumlah besar bahan obat. Dia kemudian akan memperbaiki beberapa obat penyembuhan yang berkualitas baik dalam jumlah besar. Selama periode saat ia memperbaiki obat, Xiaoyan membuat penemuan yang agak mengejutkan. Awalnya, kontrol yang dia miliki untuk api tidak cukup baginya untuk memperbaiki pil obat seperti pil pemulihan energi, yang dapat dianggap sebagai pil obat 3 tingkat. Namun, kali ini, dia tertegun untuk menyadari bahwa atau itu untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Kemampuannya untuk mengendalikan api tampaknya telah tumbuh secara eksponensial. Bahkan energi recovery pill dapat disempurnakan olehnya. Meski tingkat kegagalannya cukup tinggi, ia tetap berhasil. Setelah tertegun sebentar,
Tibalah Xion muncul di hati Xiaoyan. Ini mungkin memiliki hubungan dengan dia menciptakan Angry Buddha Lotus Flame. Di masa lalu, tingkat kontrol Xiaoyan atas Lin Lotus Core Flame hampir bisa dikatakan berantakan total. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membungkus api di sekitar tinjunya dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan serangannya atau menggunakan nyala api dalam Maple de Rudimenter dan menembaknya keluar. Namun, setelah dia menembaknya, Xiaoyan tidak memiliki kemampuan untuk terus mengendalikan arah penyerangannya. Oleh karena itu, jika api yang ditembakkan tidak mengenai target, serangan itu hanya akan membuang sejumlah besar energi. Setiap kali Xiaoyan mengingat cara yang sangat nyaman tentang bagaimana Yao Lao mengendalikan Bone Chilling Flame, hatinya dipenuhi dengan rasa iri. Jika Yao Lao adalah orang yang memegang kendali saat itu dalam perang melawan 8 Winged Black Serpent Emperor, Xiaoyan berani mengatakan dengan pasti bahwa atau itu 8 Winged Black Serpent Emperor akan berada dalam keadaan yang sangat mengerikan. Yao Lao bahkan tidak akan seperti Xiaoyan, yang sebenarnya diejek oleh lawannya ketika dia mengendalikan Bone Chilling Flame. Dengan kemampuan mengontrol Yao Lao, dia mampu melepaskan gumpalan kecil Bone Chilling Flame yang kemudian akan bergerak di tanah dan dengan perlahan-lahan bergerak lebih dekat ke arah target mereka sebelum tiba-tiba menyerang. Dengan cara itu, bahkan jika dia berada pada jarak yang layak dari target, dia akan mampu mengubah lawan menjadi sekelompok ukiran es atau abu tanpa diketahui siapapun. Metode aneh untuk mengendalikan api ini adalah sesuatu yang secara diam-diam diinginkan Xiaoyan. Namun, itu hanyalah fantasi dengan kekuatannya di masa lalu. Bahkan dengan peningkatan kemampuan mengendalikan apinya yang tiba-tiba dan sangat besar, yang tanpa sengaja dia peroleh dengan menciptakan Angry Buddha Lotus Flame, sesuatu yang sangat mengerikan, bahkan seorang Do Huang akan terkejut. Dia masih memiliki jarak yang sangat jauh sebelum dia bisa mencapai tingkat kontrol Yao Lao. Setelah bertarung dengan ular naga hitam 8 wing, hati Xiaoyan akhirnya mulai memberi perhatian lebih besar pada tingkat kontrol yang dia miliki untuk api surgawi. Dia jelas dalam hatinya bahwa atau itu ketika dia mampu melatih tingkat keakraban kontrolnya terhadap Yao Lao, kekuatan bertarungnya pasti akan tiba-tiba melambung. Setelah Xiaoyan memiliki tekad dan pemikiran ini, persyaratan pemurnian yang dia miliki untuk dirinya sendiri selama periode penyulingan obat hampir mencapai sejauh itu menjadi keras. Meskipun Xiaoyan saat ini memiliki kekurangan doki di tubuhnya, energi utama yang diperlukan untuk mengendalikan Heavenly Flame adalah kekuatan spiritual yang tak henti-hentinya. Ini juga sesuatu yang Xiaoyan saat ini memiliki kelimpahan dan paling menonjol. Oleh karena itu, di sudut halaman yang dihabisi dengan udara panas, Desert Metal Mercenaries berulang kali mulai membawa berbagai jenis bahan obat. Ketika mereka keluar, wajah mereka dipenuhi kekaguman saat mereka membawa tumpukan besar botol batu giok. Di dalam botol giok ini ada obat-obatan penyembuhan berkualitas tinggi yang jarang terlihat di kota batu gurun serta beberapa pil pemulihan energi yang tidak dapat dibeli di sini. Bahkan jika seseorang memiliki uang, pil obat ini, yang sangat langka di pasar, tampaknya sampah yang dibuang dari tangan pemuda berpakaian hitam di halaman dan secara acak ditumpuk di sudut. Kekayaan besar ini menyebabkan semua orang merasa tercengang. Apakah ini kehebatan seorang alkemis? Seiring berlalunya hari demi hari, Mercenary Desert Metal yang telah mengirim bahan obat dan mengambil pil obat dari halaman juga secara bertahap menjadi mati rasa. Lagi pula, siapapun yang sudah lama tinggal di lingkungan seperti itu tidak akan bertindak seperti yang mereka lakukan pada awalnya. Berdiri di depan sebotol pil obat dan dengan bodohnya menatap tanpa pikir panjang untuk waktu yang lama. Xiaoyan, yang berada di halaman, menyerah diam-diam memulihkan diri. Setiap hari, setelah ia menyelesaikan langkah-langkah yang perlu untuk memulihkan diri, ia akan duduk di depan kuali obatnya dan berulang kali melatih kendali atas api surgawi sampai rohnya tidak lagi mendukungnya. Baru kemudian dia mulai beristirahat. Di bawah pelatihan berat seperti ini di mana dia lupa untuk tidur dan makan, Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan bahwa atau itu kemampuannya untuk mengendalikan api surgawi secara bertahap menjadi lebih besar. Di halaman, Xiaoyan duduk bersila di bangku batu, di dalam kuali hitam berwarna merah di depannya. Nyala hijau pucat bergoyang-goyang. Bagian dari gelombang api panas bisa dirasakan bahkan dari jarak jauh. 10 jari panjang Xiaoyan yang datar dan diperiksa di depan dari dia. 10 jari melintas dan nyala api berwarna hijau di dalam kuali mulai menari bersama mereka. Penampilan fleksibel itu seperti roh api yang patuh. Xiaoding dan Xiaoli diam-diam berdiri di pintu ke halaman, mengamati gerakan tak henti-hentinya dari gerakan tangan Xiaoyan. Wajah mereka tidak bisa tidak dipenuhi dengan keheranan. Mampu mengendalikan api sedemikian rupa sudah agak luar biasa di mata mereka. Tetapi dari sedikit cemberut di wajah Xiaoyan, tampak bahwa atau itu dia masih sedikit tidak puas. Nyala api di dalam kuali naik sesaat.
Xiaoyan mengangkat matanya dengan lembut, menjentikan jarinya dan angin sepoi-sepoi menghantam penutup kuali, membuatnya terbang. Dengan isyarat tangannya, beberapa pil obat bulat melonjak keluar. Setelah itu, mereka terus mendarat ke botol batu giok. Memegang botol batu giok, Xiaoyan sembarangan meliriknya sebelum melemparkannya ke arah Xiaoding dan Xiaoli di pintu. Dia segera meregangkan pinggangnya yang malas dan memejamkan mata untuk merasakan luka di tubuhnya. Kejutan muncul di wajahnya segera. Kekeh, sepertinya aku pulih cukup cepat. Setelah lebih dari setengah bulan menyusui, jalur ki di tubuhnya sudah pulih lebih dari separuh. Ini menyebabkan Xiaoyan, yang dalam posisi pelatihan merasa terkejut. Di pintu, Xiaoding menangkap botol batu giok yang terbang sebelum perlahan berjalan ke halaman dengan Xiaoli. Dia menghadap Xiaoyan dan bertanya sambil tersenyum. Bagaimana cederamu? Tidak buruk. Xiaoyan tersenyum dan menjawab. Berikutnya akan menjadi bagian terakhir dari penyembuhan. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi aku untuk benar-benar sembuh dalam 5 hari. TSK, kamu benar-benar orang yang tidak normal. Dengan luka mengerikan seperti itu, kamu hanya membutuhkan 20 hari untuk pulih seperti itu. Konstitusi kamu benar-benar menimbulkan kecemburuan. Xiaoding dan Xiaoli membuat wajah kagum saat mereka tertawa. Xiaoyan melambaikan tangannya. Di dalam hatinya, dia jelas tahu alasan dia bisa pulih dengan kecepatan seperti ini. 30% dari itu adalah karena konstitusinya yang diperkuat oleh Green Lotus Core Flame. Dan 70% adalah karena rencana pemulihan yang dirancang Yao Lao dengan susah payah. Hanya dengan mereka berdua bekerja sama, dia berhasil mencapai kecepatan seperti itu. Di mana Old Hai? Xiaoyan melompat turun dari bangku batu dan bertanya secara acak. Sejak hari itu kamu memberinya beberapa nama bahan obat? Sepertinya dia berlari ke setiap toko obat di kota Batu Gurun selama beberapa hari ini. Aku pikir jika bukan karena fakta bahwa atau itu dia perlu tinggal di sini untuk melindungi kamu, ia mungkin akan lari ke kota-kota lain. Xiaoli tertawa. Xiaoyan tertawa dan mengangguk. Bahan-bahan obat ini semuanya sangat langka. Kecuali Hai Bodong beruntung memiliki setetes kue dari langit. Hampir tidak mungkin baginya untuk menemukan bahan-bahan obat ini di toko obat di dalam kota Batu Gurun. Sepertinya Hai Bodong benar-benar ingin memulihkan kekuatan puncaknya dengan cepat. Aku harus mulai bagian penyembuhan terakhir besok. Hanya dengan memulihkan kekuatanku sesegera mungkin, aku bisa membantu Yao Lao menemukan beberapa hal unik alami yang dapat membantunya dengan cepat memulihkan kekuatan spiritualnya. Tangan Xiaoyan dengan lembut mengusap cincin berwarna hitam saat dia dengan lembut bergumam. Lagi, waktu untuk perjanjian 3 tahun juga semakin dekat. Bab ke-267, Ratu Medusa muncul lagi. Di ruang yang luas, Xiaoyan, yang duduk bersila di atas tempat tidur tiba-tiba dan secara bertahap membuka matanya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan lembut berkata, sekarang saatnya untuk melanjutkan dengan langkah terakhir. Xiaoyan dengan lembut mengusap cincin berwarna hitam di jarinya. Setelah itu, dia dengan cepat menggunakan kedua tangannya untuk mengangkat Half Swallowing Python yang bergiliran dari pahanya dan meletakkannya di tempat tidur. Jarinya menekan kepalanya yang kecil saat dia berkata sambil tersenyum. Little Follow, tunggu di sini dengan tenang. Jangan buat masalah buat aku. Jika memungkinkan, kamu dapat membantu menjaga aku. Jangan biarkan siapapun mengganggu aku. Apakah kamu mengerti? Setelah menjalani evolusi pertama, saat ini Heaven Swallowing Python tidak diragukan lagi mulai memiliki beberapa kecerdasan. Oleh karena itu, ia mampu memahami beberapa kata-kata Xiaoyan. Segera berkedip mata ular ungu pucat dan berulang kali mengganggu kepala kecilnya. Saat itu mengeluarkan lidah ular, itu mengeluarkan desisan lembut. Xiaoyan tersenyum dan mengusap tubuh dingin es Heaven Swallowing Python. Dia kemudian pindah tangannya dan kursi lotus berwarna hijau perlahan muncul dari dalam cincin penyimpanan. Akhirnya, itu ditangguhkan di udara dan memancarkan cahaya hijau samar. Xiaoyan mengangkat tubuhnya dan melompat ke lotus dengan cara yang luas. Dia duduk bersila, menghirup nafas dalam-dalam dan sekali lagi mengingat informasi yang ditinggalkan Yao Lao. Jarinya dengan lembut mengetuk cincin penyimpanan dan benda yang tertutupi lampu hijau pekat muncul di telapak tangannya. Ketika seseorang melihatnya dengan hati-hati, itu sebenarnya adalah biji teratai kecil. Aku bertanya-tanya apakah benih api-api ini yang dikenal sebagai roh api sempurna sama mistisnya dengan apa yang guru katakan. Mengamati biji zamrud-zamrud di telapak tangannya, Xiaoyan berbisik agak ragu. Dia jelas ingat bahwa atau itu evaluasi Yao Lao di bawah magma sangat tinggi.
Benih lotus api ini adalah harta unik yang ditemukan Xiaoyan saat mencari Green Lotus Core Flame saat itu. Sungguh tak terduga bahwa atau itu perlakuan terakhir yang Yaolo katakan sebenarnya membutuhkannya. Xiaoyan dengan lembut memegang biji teratai yang agak lunak di antara jari-jarinya. Sulit bagi Xiaoyan untuk membayangkan bahwa atau itu hal kecil ini, yang tidak eye-catching, sebenarnya akan membutuhkan 100 tahun untuk menggumpal dan terbentuk. Energi sebesar apa yang sebenarnya akan disembunyikan di dalamnya? Menggelengkan kepalanya dengan takjub, Xiaoyan dengan cepat membentuk segel latihan dengan tangannya. Dia memejamkan mata dan beberapa saat kemudian, secara bertahap memasuki mode pelatihan. Pikirannya juga perlahan turun ke tubuhnya. Saat dia memasuki mode pelatihan, Xiaoyan menjentikan jarinya. Api benih teratai di ujung jarinya secara akurat ditembak ke mulutnya yang terbuka lebar. Setelah api benih lotus memasuki tubuhnya, wajah pucat Xiaoyan tiba-tiba menjadi merah seperti gunung berapi. Dari ujung kepalanya, kabut putih mulai melengkung ke atas, memberinya penampilan yang menakutkan. Pada saat ini, Xiaoyan tidak punya waktu untuk memikirkan apakah penampilan luarnya sudah sesuai. Saat benih api-api telah memasuki mulutnya, dengan cepat berubah menjadi energi panas. Setelah itu, ia bergerak di sepanjang tenggorokannya dan dengan sikap arogan, dengan kasar menjatuhkan ke bawah. Energi panas yang diubah dari benih api-api dengan cepat mengalir ke jalur Qi Xiaoyan. Segera, jalur Qi yang Xiaoyan telah bekerja keras selama lebih dari setengah bulan untuk menyusui kembali ke kesehatan menyusut seperti ular kecil yang telah diinjak oleh seseorang. Rasa sakit yang hebat menyebabkan tapak udara dingin untuk merembes keluar di antara celah-celah dari giginya yang mencengkeram Xiaoyan. Xiaoyan terus giginya menempel satu sama lain. Tubuhnya yang duduk bersila di Green Lotus Seat berulang kali bergetar. Semua pori-pori di tubuhnya tiba-tiba menyusut di bawah rasa sakit yang luar biasa ini. Ketika Xiaoyan mengatupkan giginya dan bertahan, rasa sakit awal yang kuat dari kipatsnya berlangsung sesaat sebelum perlahan-lahan melemah. Pada saat ini, Xiaoyan, yang dahinya dipenuhi dengan keringat dingin, akhirnya menghela nafas lega. Dia terus menstabilkan pikirannya saat mengamati situasi di tubuhnya. Energi panas yang berubah dari api biji teratai itu sombong ke tingkat yang agak menakutkan. Di mana saja yang dilewatinya, lapisan film permukaan di kipas tampaknya telah terbakar oleh suhu panas. Perlu diketahui bahwa atau itu film ini adalah buah dari kerja keras Xiaoyan, yang diciptakan dari konsumsi hati-hati lebih dari 100 cairan obat yang dibuat selama setengah bulan. Film ini dibakar, bagaimanapun, aksi dari benih api lotus yang diikuti menyebabkan kepahitan di wajah Xiaoyan menghilang. Dimanapun energi panas itu mengalir, tetesan zamrud seperti cairan kecil yang lebih kecil dari ukuran ibu jari sebenarnya tertinggal. Tetes cairan itu menempel di dinding kipat dan menggeliat seperti makhluk hidup. Setelah itu, mereka mulai mencair ke dinding jalur Qi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah penggabungan cairan zamrud diisi dengan energi besar, dinding jalur Qi telanjang yang telah dibakar oleh suhu tinggi sampai mereka benar-benar merah, mulai cepat larut ke dalam lapisan berwarna pucat berwarna hijau yang tidak diketahui cair. Cairan ini menutupi dinding kipas dan sesaat kemudian, itu benar-benar dipadatkan menjadi kutikula berwarna hijau setelah dipanggang oleh energi dari benih api-api. Kutikula ini dengan kuat menutupi dinding kipas Xiaoyan. Kekuatan pertahanan itu berkali-kali lebih kuat dari lapisan film Xiaoyan dari sebelumnya. Setelah munculnya kutikula berwarna hijau, rasa sakit yang kuat yang dilalui kipas Qi Xiao akhirnya lenyap sepenuhnya. Jelas, setelah penguatan benih api-api, tingkat ketangguhan di kikis kipas bahkan melebihi apa itu sebelum dia terluka. Setelah benar-benar menutupi sebagian besar jalur Qi penting dengan lapisan kutikula berwarna hijau, energi panas yang dilepaskan oleh benih api-api juga agak berkurang. Itu tampak seperti cairan berwarna zamrud yang memiliki penampilan sederhana. Sebenarnya adalah inti dari benih api-api. Setelah benih api-api telah menutupi jalur Qi dengan lapisan pertahanan, itu tetap seperti banteng liar yang matanya tertutup saat mengamuk. Meskipun pikiran Xiaoyan mencoba untuk mengarahkannya untuk bergerak, dia tetap tak berdaya. Energi ini terlalu besar. Harapannya untuk menyeretnya dan mengendalikannya niscaya tampak agak sulit. Energi panas yang beredar tanpa lelah di jalur Qi Xiaoyan. Ketika sirkulasi meningkat dalam intensitas, benang gas hijau pucat perlahan-lahan dilepaskan. Beberapa gas agak lembab aneh melewati rintangan dari lapisan kutikula dan berhasil memasuki jalur Qi terlemah di dalam. Setelah itu, perlahan-lahan diperbaiki cedera yang telah diterima oleh kipas. Ketika badan gas ini tumbuh semakin banyak, beberapa badan gas lembab bahkan melewati jalur Qi dan secara acak melayang dalam tubuh Xiaoyan tanpa tujuan apapun.
Tampaknya setelah merasakan tubuh gas yang mengambang di sekitar adalah tonik yang hebat. Bagian dalam tubuh Xiaoyan, otot-ototnya, sel-sel, tulang, dan lain-lain, semua organ yang terluka sepertinya telah tiba-tiba dibangkitkan. Mereka bergoyang sedikit dan dengan rakus menelan gas yang lembab. Pada saat ini, eksterior dan interior tubuh Xiaoyan seperti lubang tanpa dasar karena dengan rakus menyerap kabut berwarna hijau yang tak henti-hentinya dalam usahanya untuk dilepaskan dari dalam benih api-api. Setelah menelan gila ini, Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan bahwa atau itu tubuhnya terus bergerak menuju kondisi puncaknya dari sebelumnya dengan kecepatan yang agak menakutkan. Menurut kecepatan ini, pulih ke titik ini berada dalam kondisi dia sebelum dia terluka tampaknya hanya masalah waktu. Dalam jalur Qi, energi panas beredar beberapa kali tidak diketahui sebelum Xiaoyan mencoba mengendalikan energi benih lotus api dengan pikirannya. Setelah lebih dari 100 upaya berakhir dengan kegagalan, ia akhirnya berhasil menyeret energi dari api benih teratai ke rute Flame Mantra. Energi yang disirkulasikan di sepanjang rute untuk Flame Mantra Kimehot. Setiap kali energi panas yang sangat besar ini menyelesaikan siklus, beberapa bagian yang dipenuhi dengan kabut berwarna hijau akan dituangkan ke dalam pusaran yang agak layu. Jumlah besar energi tanpa lelah mengikuti rute metode Qi dan beredar. Dengan menuangkan energi satu demi satu, tetesan cairan energi berwarna hijau di pusaran akhirnya mulai terbentuk lagi. Setelah itu, mulai menetes ke vortex. Dalam sekejap mata, interior pusaran keriput hitam sekali lagi menjadi berlimpah. Pelatihan tidak memiliki ketentuan atau pembatasan waktu yang digunakan. Sementara pikiran Xiaoyan berputar-putar di tubuh bagian dalamnya. Dia tidak tahu berapa lama telah berlalu di dunia luar. Dia hanya tahu bahwa atau itu tubuhnya yang menderita luka parah sudah benar-benar disembuhkan oleh benih api dua. Meskipun perbaikan telah selesai, hal yang menyebabkan Xiaoyan merasa agak tertegun adalah energi panas yang masih berulang kali beredar di dalam jalur Qi-nya. Sejumlah besar energinya mungkin telah dikonsumsi, tetapi energi yang tersisai bahwa atau itu api benih teratai masih menyebabkan Xiaoyan menjadi agak tertegun. Menurut tebakannya, perbaikan tubuhnya yang hampir bobrok sepertinya hanya menggunakan sepertiga energinya. Cukup menakutkan. Dalam jalur Qi-nya, energi panas itu tampaknya tidak habis-habis karena berulang kali melepaskan bagian-bagian energi hijau dan memungkinkan sel-sel dan otot-otot menyerapnya dengan rakus. Meskipun tubuh Xiaoyan secara bertahap kembali ke tingkat puncaknya dari sebelumnya, otot, tulang, dan selnya masih tidak berhenti. Sebaliknya, dalam perasaan tertegun Xiaoyan, itu terus menelan dengan rakus tanpa rasa malu. Jelas, itu seperti pembuat onar yang tidak masuk akal yang tampaknya bertekad untuk tidak berhenti sampai itu menyerap semua energi. Xiaoyan tidak bisa tertawa atau menangis saat merasakan perasaan tubuhnya menjadi semakin penuh dengan energi. Dia hanya bisa menghela napas tenang di dalam hatinya bahwa atau itu benar-benar berkata sembunyi. Jika dia tidak menerima luka serius beberapa waktu sebelumnya, dengan kondisi Xiaoyan, itu pasti sulit baginya untuk menembus level puncak dari sebelumnya dalam waktu yang singkat. Cedera serius kali ini malah memberinya kesempatan untuk menerobos kondisi puncak sebelumnya. Pusaran itu juga menjadi semakin penuh dengan energi cair. Energi murni yang dipancarkan dari api benih teratai tidak memiliki was-was karena semuanya diisi di dalamnya sekaligus. Tidak peduli apa, semuanya ada batasnya. Tubuh manusia tidak berbeda. Oleh karena itu, ketika penyerapan tak terkendali ini bertahan untuk jangka waktu tertentu, Xiaoyan akhirnya mulai merasa panik ketika ia menyadari bahwa atau itu otot-otot dan organ-organ lain di tubuhnya telah berhenti menyerap. Pusaran itu juga samar-samar memancarkan rasa sakit yang membengkak dan tidak lagi mengubah energi gas menjadi energi cair. Jelas, tubuhnya saat ini telah mencapai kondisi jenuh. Meskipun penyerapannya sudah mencapai batasnya, benih api-api terus melanjutkan karena senang dan memancarkan sejumlah besar energi tanpa peduli jika Xiaoyan mampu sepenuhnya menanggungnya. Merasakan perubahan di tubuhnya, ekspresi Xiaoyan juga menjadi sedikit jelek. Dia ingin dengan paksa menghentikan energi panas dari sirkulasi, tetapi itu seperti seekor lalat capung yang mencoba mengguncang pohon besar. Itu benar-benar sia-sia. Kepanikan berangsur-angsur muncul di dalam hatinya. Xiaoyan segera mengertakkan giginya dan perlahan-lahan menekannya. Dia tahu bahwa atau itu saat ini dia tidak memiliki bimbingan dari Yao Lao. Karena itu, selama waktu seperti itu, dia tidak perlu panik. Begitu dia panik, itu akan benar-benar berakhir. Xiaoyan membuka matanya. Telapak tangannya diikat erat bersama. Sesaat kemudian, dia menepuk tangannya tiba-tiba dan berkata dengan lembut, "Karena aku tidak dapat terus menyerap,
maka aku perlu menyampaikan sisa energi ini. Mengkonversinya kepada siapa aku mengirimnya. Energi ini bukan sesuatu yang tidak bisa ditanggung siapapun. Mata cicak Xiaoyan menyapu sekeliling interior ruangan. Segera, dia berhenti tiba-tiba di Heaven Swallowing Python di tempat tidur yang menatapnya dengan mata ular berwarna ungu. Little Follow, itu adalah kamu. Melihat Heaven Swallowing Python, sukacita dengan cepat melintas di mata Xiaoyan. Jantungnya menghela nafas lega. Dengan kekuatannya, ia harus bisa mengkonsumsi energi yang tersisa. Saat ia berpikir dengan cara ini di dalam hatinya, telapak tangan Xiaoyan dengan lembut menekan platform lotus. Tubuhnya berayun dan berguling dari platform lotus. Setelah itu, dia buru-buru bergegas ke tempat tidur dan mengambil Heaven Swallowing Python yang kehilangan di tangannya. Setelah itu, ia menggunakan semua energi mentalnya untuk menyerap energi besar dari benih api-api menuju jalur Qi di tangannya. Setelah menuangkan energi dari api benih lotus, lengan Xiaoyan dengan cepat ditutupi oleh cahaya hijau. Jari tengahnya diangkat secara vertikal dan sebagian dari energi jenis api yang subur membuat jarinya menjadi seperti giok hijau. Tiba-tiba diraih oleh Xiaoyan, Heaven Swallowing Python awalnya bingung ketika melihat energi di dalam jari bakar yang kuat hingga menjadi agak menakutkan. Tiba-tiba ia berjuang dengan kuat. Jelas, itu menjadi sedikit gelisah karena kedekatan dengan energi kuat semacam ini. Jadilah taat, jangan berjuang, aku tidak akan menyakitimu. Xiaoyan tersenyum lembut pada Heaven Swallowing Python. Dia kemudian dengan paksa membuka mulutnya dan mengulurkan jarinya ke dalamnya. Pada saat itu, Xiaoyan telah mencapai jarinya ke mulut Heaven Swallowing Python. Itu tiba-tiba berhenti berjuang. Cahaya yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, Xiaoyan tercengang saya secara naluriah menyipitkan matanya. Cahaya bersinar dan menghilang. Namun, sesaat setelah cahaya muncul, wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah drastis. Ini karena dia bisa dengan jelas merasakan bahwa atau itu tubuh Heaven Swallowing Python yang dia pegang di tangannya tiba-tiba menjadi lebih besar. Pada saat yang sama, tampaknya menjadi lebih lembut. Perasaan kosong dari tangan kanannya memeluk sudah menghilang. Mengganti itu kelembutan yang dipenuhi dengan fleksibilitas. Setelah telapak tangannya menyentuh benda lembut yang seperti tubuh halus wanita, Xiaoyan tampaknya telah mengingat sesuatu. Segera, ekspresinya menjadi sangat buruk. Lehernya agak kaku saat dia perlahan menundukkan kepalanya. Dia melihat sepasang mata cantik cerah yang dipenuhi kemarahan dan mengawasinya dengan agak dingin. Mengamati wajah cantik sempurna yang dinilai pada tingkat mempesona, semua rambut di tubuh Xiaoyan berdiri seolah-olah dia disambar petir. Tenggorokannya menggelinding sedikit saat dia menelan ludahnya. Suaranya serak dan kering. Ratu Medusa. Bab ke-268. Kontes. Saat ini, Xiaoyan dan Ratu Medusa di bawahnya, yang diisukan memiliki reputasi sangat garang, memiliki postur yang sangat mempesona. Tidak hanya tubuhnya sepenuhnya ditekan oleh Xiaoyan, tapi mulut kecilnya yang ramping dan merah juga memiliki jari Xiaoyan di dalamnya. Mata Xiaoyan menyaksikan wajah di sekitarnya langsung dali. Penampilan yang disebut menyihir ini seperti mahakarya langit. Meskipun sepasang mata cerah ini mengandung kejahatan, masih sulit bagi mereka untuk menyembunyikan pesonanya yang mempesona. Wanita ini adalah makhluk luar biasa yang langsung dari hampir setiap mimpi manusia. Meskipun tubuh lembut dan indah di bawahnya memberi Xiaoyan kesenangan yang tak tertandingi, wajahnya tidak berani mengungkapkan bahkan sedikit pun saat ini. Tatapannya mengandung beberapa horor saat dia menatap kosong pada Ratu Medusa. Sesaat kemudian, sudut mulutnya bergetar sekali dan menunjukkan senyuman yang sangat buruk. Halo, saat dia mengucapkan kata-kata, jari Xiaoyan yang diperpanjang ke mulut Ratu Medusa tanpa sadar terbentang sedikit. Segera, dia menyentuh lidah kecil yang halus dan lembab. Pada saat itu, tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Perasaan mati rasa menyebar dari dalam hatinya, hampir memberinya dorongan untuk mengisap lidah kecil yang lezat itu dengan kasar. Tentu saja, Xiaoyan mungkin memiliki impuls seperti itu di dalam hatinya, tetapi dia yakin bahwa atau itu jika dia melakukan itu, dia akan diledakkan dan dibunuh sampai dia berubah menjadi ampas oleh Ratu Medusa, yang bahkan Haibo Dong akan berbalik dan melarikan diri pada pandangan. Mata cerah yang masih dipenuhi dengan kemarahan menatap Xiaoyan dengan dingin. Ketika jari Xiaoyan telah menyentuh lidahnya beberapa saat yang lalu, warna merah yang dangkal terbang ke wajah cantik Queen Medusa. Namun, aura pembunuh yang tebal juga dipancarkan olehnya. Mata cantik Queen Medusa bergerak sedikit dan melirik tangan Xiaoyan yang bersinar dengan cahaya hijau yang kaya. Dia kemudian melirik giok berwarna hijau seperti jari yang mencapai mulutnya. Segera, mata panjangnya menyipit sedikit. Sesaat kemudian,
Dia dengan kasar menggigit dengan gigi peraknya. Mendesis, dengan tangannya digigit keras. Mata Xiaoyan melebar. Dia dengan menyakitkan menghirup nafas yang dalam dari udara dingin dan berpikir untuk berjuang melepaskannya ketika tangan panjang yang seperti batu giok putih dengan cepat dan tak terduga tertembak keluar. Dengan kuat menyambar leher Su Oyan. Tatapan yang mengancam dari sepasang mata indah itu sangat ganas. Ditangkap oleh Ratu Medusa. Xiaoyan menjadi tidak berdaya. Dia hanya bisa menyerahkan dan menurunkan tubuhnya. Dengan segera, dua kelembutan bulat menekannya di dadanya. Api jahat langsung naik dari perut bagian bawahnya, menyebabkan napas Xiaoyan menjadi agak terburu-buru. Xiaoyan dengan paksa menahan nyala api di tubuhnya. Pada saat ini, dia tidak berani menyentuh iblis ini dengan tangan atau kakinya. Tubuhnya lurus saat ia menekan tubuh indah lembut Ratu Medusa. Wajah mereka saling berhadapan dan nafas mereka bisa didengar dengan jelas. Sebagai jari latu-latu Nona Xiaoyan, darah merah cerah perlahan-lahan mewarnai bibir lamping merah. Darah ditambahkan kekemerahan dan warna yang hidup menyebabkan Ratu Medusa yang menyihir memiliki sedikit lebih banyak mawar berdarah seperti Datari. Saat darah perlahan merembes keluar, ekspresi Xiaoyan berubah sedikit. Dia bisa merasakan bahwa atau itu energi besar dari biji api-api yang bergerak bolak-balik di lengan kanannya dengan cepat ditelan oleh Ratu Medusa. Tidak perlu khawatir. Memberi kepada Heaven Swallowing Python sama dengan memberi padanya. Selama kelebihan energi benih api-api dapat meninggalkan tubuhku, itu sama saja. Xiaoyan menghibur dirinya sendiri dan melakukan yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Tatapannya tetap pada wajahnya yang sempurna dan hampir sempurna namun mempesona. Meskipun kedua belah pihak berada di pihak yang berlawanan, hatinya tidak bisa menolak pujian secara diam-diam. Setelah menelan hampir serakah Ratu Medusa, cahaya berwarna hijau di tangan kanan Xiaoyan perlahan meredup pada tingkat yang jelas terlihat. Cahaya hijau akhirnya benar-benar menghilang setelah beberapa detik. Jari itu yang seperti giok berwarna hijau juga secara bertahap pulih ke normal. Sama seperti Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya ketika kelebihan energi berhasil tersedot keluar dari tubuhnya. Ekspresinya segera berubah drastis. Ini karena setelah dia benar-benar menyerap energi, Ratu Medusa sebenarnya tidak berniat membuka mulutnya. Matanya yang panjang dan cantik membawa tawa dingin saat dia meliriknya. Dia dengan lembut mengisap dan doki dalam pusaran Xiaoyan segera dikibarkan menjadi gelombang. Ini benar-benar terus bergerak sepanjang jalur kinya dan hak postur yang disedot. Buka mulutmu, merasakan perubahan dalam pusarannya. Ekspresi Xiaoyan berubah dengan liar dan dia buru-buru berkata. Ratu Medusa tidak punya waktu luang untuk repot-repot tentang Xiaoyan. Matanya membawa tawa dingin saat tangan halus yang dia gunakan untuk memegang leher Xiaoyan sedikit menegang. Segera, wajah Xiaoyan menjadi sedikit menyiram. Sialan. Merasakan doki di dalam tubuhnya yang hendak bergerak di sepanjang jarinya dan melonjak keluar. Mata Xiaoyan segera menjadi merah. Selama 20 hari ini ditambah, ia telah menghabiskan sejumlah besar upaya tanpa sadar untuk memulihkan kekuatannya. Jika itu diserap oleh wanita sialan ini, ketika saatnya tiba untuk pergi ke Mystic Cloud Sector, akankah dia akhirnya harus mengambil ubin untuk dibuang? Tanpa senjata untuk bertarung dengan mata merah, tangan kiri Xiaoyan perlahan-lahan terangkat. Api berwarna hijau tiba-tiba melonjak. Segera, suhu interior ruangan naik. Mengamati api berwarna hijau di tangan kiri Xiaoyan, ekspresi Ratu Medusa tanpa sadar berubah sedikit. Jelas, dia juga mengenali gugusan nyala api sebagai Green Lotus Core Flame yang telah menyebabkan penderitaan yang luar biasa. Buka mulutmu, aku tahu bahwa atau itu dengan kekuatan kamu akan sangat mudah untuk membunuh aku. Namun, kamu tidak melakukan ini sekarang. Ini tidak cocok dengan reputasi kamu yang ganas. Aku pikir kamu belum memulihkan kekuatan kamu, kan? Wajah Xiaoyan gelap saat ia sedikit melemahkan nyala hijau berwarna yang menutupi telapak tangannya. Dia berkata dengan lembut, kamu harus dapat mengenali ini. Buka mulut kamu segera atau aku akan memastikan kamu terluka parah. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan hidup aku. Mendengar ancaman Xiaoyan, dinginnya mata cerah Ratu Medusa menjadi lebih kaya. Dengan statusnya, tidak ada orang yang pernah mengancamnya dengan cara ini. Segera, sepasang mata yang cantik menatap tajam pada Xiaoyan. Ada niat membunuh keras di dalamnya. Ditatap oleh Ratu Medusa dengan cara seperti itu, kulit kepala Xiaoyan menjadi agak mati rasa. Namun, dia juga jelas tahu bahwa atau itu pada saat itu. Bahkan jika dia tahu bahwa atau itu nasib masa depannya mungkin tidak terlalu baik, dia hanya bisa menegang lehernya dan berpura-pura menjadi orang yang gigih. Lagi pula, jika dia lemah, ular cantik ini yang terkenal karena reputasinya yang ganas akan menelan orangnya bersama tulang-tulangnya. Di dalam ruang yang tenang,
Tatapan kedua orang itu saling menatap satu sama lain. Tidak ada yang mau bersantai dulu. Saat mereka saling berpandangan, setetes keringat dingin perlahan menetes dari dahi Xiaoyan. Menjaga ketenangannya dengan ular wanita cantik ini yang namanya ganas mengguncang seluruh Jama Empire bukanlah pekerjaan yang mudah. Kebuntuan berlanjut, sama seperti tanda-tanda meringkuk tidak bisa membantu, tetapi lahir di hati Xiaoyan. Ratu Medusa akhirnya tidak bisa bertahan dari api berwarna hijau yang semakin dekat. Dia dengan ganas memotong Xiaoyan dengan matanya sebelum melepaskan mulutnya dengan keengganan yang ekstrim. Melihat bahwa atau itu Ratu Medusa membuka mulutnya, Xiaoyan menarik jarinya dengan cara seperti kilat. Tubuhnya dengan lembut turun dari tempat tidur dan tubuhnya tiba-tiba membalas. Sementara tubuhnya di udara, dia meletakkan tangannya bersama-sama dan segera memisahkannya. Api berwarna hijau itu benar-benar ditarik ke cambuk panjang. Cambuk itu berputar di sekitar tubuh Xiaoyan dan siap untuk memblokir semua serangan yang datang padanya. Begitu dia menyelesaikan pembelaannya, Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk menatap tempat tidur. Segera, matanya meluruskan. Di tempat tidur, dia bisa melihat sosok panas ular betina cantik itu duduk telanjang di atasnya. Merasakan tatapan Xiaoyan, wajah cantik Ratu Medusa menjadi sedikit dingin. Tangannya yang lembut menarik selimut ke samping dan dengan cepat menutupi tubuhnya. Meskipun lekukan memikatnya ditutupi oleh selimut, itu masih tampak sangat mempesona. Di sisi tempat tidur, ekor ular berwarna ungu pucat dengan lembut diturunkan. Ini bergoyang sedikit dan memancarkan daya tarik liar. Xiaoyan menatap Ratu Medusa yang dengan dingin menatapnya. Sudut mulutnya bergetar saat dia membersihkan tangannya. Dengan doki di tubuhnya bergegas mengalir, Xiaoyan menatap hati-hati pada Ratu Medusa, menjaga dari serangan tiba-tiba. Kamu adalah orang pertama yang berani mengancamku. Setelah menatap wajah yang halus dan tampan untuk sementara waktu, Ratu Medusa akhirnya membuka mulutnya perlahan. Suaranya mati rasa dan malas, memiliki godaan yang menyebabkan tulang pria menjadi mati rasa. Kamu juga wanita pertama yang menggigit aku. Xiaoyan menegang lehernya dan berkata dengan datar. Ratu Medusa memperpanjang ton merahnya yang lembut dan cerah dan dengan lembut menjilat bibir merahnya yang ramping. Tindakan kasualnya memiliki daya tarik yang menyebabkan hati pria merasa impulsif. Energi dari sebelumnya harus dikoagulasi dari biji teratai dari dalam kursi Lotus Green Lotus Core Flame. Kan? Saat itu, jika aku belum terluka parah ketika aku mendapatkan Green Lotus Core Flame, aku pasti tidak akan meninggalkan sedikit pun harta seperti itu. Xiaoyan tertawa kering tapi tidak membalas. Api berwarna hijau di telapak tangannya masih menari. Menatap jauh di api berwarna hijau di tangan Xiaoyan, Ratu Medusa menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, sungguh tak terduga. Pada akhirnya, manfaat terbesar sebenarnya diambil oleh kamu. Gue itu pasti sangat marah. Hihi, bukankah Yang Mulia juga menggunakannya untuk berhasil berevolusi? Manfaat yang kamu dapatkan juga cukup signifikan. Xiaoyan tertawa. Untuk berevolusi, kesedihan yang harus aku tanggung adalah sesuatu yang kamu saksikan. Ratu Medusa berkata dengan samar. Jika itu bukan momen yang penting saat itu, aku akan secara pribadi membunuh kamu. Hihi. Mendengar ini Xiaoyan tertawa canggung. Saat itu, dia sebenarnya telah lama menemukan dia bersembunyi di samping. Namun, manusia, harus dikatakan bahwa atau itu kamu benar-benar sangat berani. Jari halus Ratu Medusa dengan lembut menunjuk Xiaoyan. Sebuah aura feminin muncul di wajah Ratu Medusa. Suara mati rasanya samar-samar membawa niat membunuh yang keras. Kamu tidak hanya berani menerobos ke daerah-daerah padang pasir yang dalam sendirian, tetapi kamu bahkan berani memperlakukan tubuh evolusi aku sebagai hewan peliharaan dan membesarkannya. Keberanian ini adalah sesuatu yang belum pernah aku lihat selama bertahun-tahun. Merasakan niat membunuh dalam kata-kata Ratu Medusa, Xiaoyan mengangkat bahunya dan berkata tanpa daya, aku tidak pernah memperlakukan kamu sebagai hewan peliharaan untuk dibesarkan. Hanya saja kamu suka mengikuti aku. Itu saja. Lalu, apakah aku perlu memanggil kamu Master? Mata panjang Ratu Medusa dibengkokkan ke sudut berbahaya. Bagian terakhir suaranya diseret ke arah yang agak memanjang. Nada mati rasanya menyebabkan wajah Xiaoyan, yang memiliki kekuatan mental yang cukup kuat, untuk memerah. Dia membungkukkan badannya sedikit dan celananya di antara kedua kakinya tampak sedikit tertekuk. Kata-kata yang diucapkan dengan jenis suara ini benar-benar terlalu menakutkan. Apa yang kamu katakan sebelumnya benar. Saat ini, aku benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk membunuhmu. Namun, selama waktu berikutnya aku terbangun. Percayalah padaku. Aku akan mengambil hidupmu. Tangannya yang lembut dengan gemetar menunjuk Xiaoyan saat Ratu Medusa sedikit mengangkat dahinya yang bangga. Suaranya yang mengucapkan kata-kata itu dan jeda itu
mengandung niat membunuh yang keras. Teman kecil manusia, tunggu saja. Di dunia ini, seseorang yang memiliki hak untuk menjadi tuanku belum lahir. Paling tidak, saat ini kamu masih jauh dari memiliki hak istimewa itu. Tubuh cantik Ratu Medusa perlahan merayap turun. Segera, selimut yang melilit tubuhnya dimanfaatkan untuk mengungkapkan busur yang menarik. Cahaya yang kuat keluar. Tubuh Ratu Medusa perlahan menyusut. Akhirnya berubah menjadi ular kecil berwarna 7, mengincar ular kecil yang telah berubah menjadi Hand Swallowing Serpent. Seluruh tubuh Xiaoyan tiba-tiba menjadi lemah. Dia duduk di lantai. Hanya pada saat ini, dia menyadari bahwa atau itu dia sebenarnya sudah basah dengan keringat. Bab ke-269, peningkatan tajam dalam tingkat kompatibilitas. Duduk di tanah dengan keringat yang menutupi tubuhnya, Xiaoyan dengan intens dan kasar terengah-engah. Lengannya mengusap keringat di dahinya dan dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Beberapa menit dari menghadapi dengan cara seperti ini sebenarnya menyebabkan lebih banyak kelelahan daripada pertarungannya dengan Dadoshi. Beruntung baginya, kekuatan Ratu Medusa jauh lebih lemah karena alasan yang tidak diketahui. Kalau tidak, dia mungkin benar-benar terbunuh olehnya hari ini. Xiaoyan masih memiliki jantung berdebar yang tersisa di hatinya saat dia menghela nafas. Dia perlahan berdiri, mengalihkan tatapannya dan tiba-tiba berhenti di api berwarna hijau yang seperti ular api. Bergerak naik dan turun tubuhnya saat menari. Segera, dia bingung dan mulutnya terbuka sedikit. Api berwarna hijau ini berbentuk seperti cambuk panjang yang secara acak ditarik oleh Xiaoyan ketika dia dengan cepat melompat kembali dari tempat tidur. Sikapnya yang santai dalam menarik keluar tampaknya tidak menyebabkan dia menggunakan banyak usaha. Setelah cambuk api panjang ditarik keluar, itu dipisahkan dari telapak Xiaoyan. Setelah itu, secara otomatis bergerak di sepanjang tubuh Xiaoyan dan diputar. Sikap itu seolah-olah itu adalah artefak divine yang memiliki roh, melindungi pemiliknya. Mata Xiaoyan menatap cambuk panjang berwarna hijau yang berputar di sekitar tubuhnya. Sudut mulutnya sedikit bergetar, meskipun setelah 20 ditambah hari pelatihan, kontrolnya atas Underground Green Lotus Flame jauh lebih terampil. Dia tahu di dalam hatinya bahwa atau itu dengan kemampuan mengendalikan api kecil miliknya itu pasti tidak mungkin baginya. Pada saat ini, untuk mengendalikan nyala sampai lincah seperti tangannya sendiri. Namun, kenyataan yang muncul di depannya menyebabkan dia memiliki kepalanya penuh dengan kabut di atas menjadi sangat bahagia. Setelah bingung untuk sementara waktu, Xiaoyan perlahan pulih. Dia mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut menyentuh cambuk api berwarna hijau yang berputar di sekelilingnya. Saat telapak tangannya membuat kontak dengan api berwarna hijau, itu sangat patuh berubah menjadi sekelompok api hijau yang melekat di atas jari Xiaoyan, menggeliat sedikit. 10 jari Xiaoyan bergerak bersama dan perlahan-lahan menjauh. Seketika, 10 garis api kecil berwarna hijau sedang direntangkan. Telapak tangannya menari dan Green Lotus Core Flame di atasnya bangkit dan menyusut kembali sesekali. Cara lincah jauh lebih besar bila dibandingkan dengan apa yang sudah terjadi ketika Xiaoyan sedang memperbaiki pil obat beberapa hari sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengamati Green Lotus Core Flame yang mengikuti perubahan dalam pikirannya dan berulang kali berubah menjadi bentuk yang berbeda. Kejutan di wajah Xiaoyan semakin terlihat ketika dia mengendalikan api. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa atau itu keintiman api inti lotus hijau dengan dirinya telah jelas dan tiba-tiba meningkat beberapa kali dibandingkan dengan masa lalu. Perasaan perlawanan yang samar-samar ada di masa lalu juga diam-diam menjadi jauh lebih lemah. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia merenung untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, sebuah pikiran menghampirinya. Dia dengan lembut bergumam, "Jangan bilang, itu karena benih lotus api." Saat pikiran ini terlintas di dalam hatinya, itu menyebabkan Xiaoyan agak memahami hal-hal dengan jelas. Fire Lotus Seed dan Green Lotus Core Flame lahir dari satu tubuh. Sekarang dia telah menyerap sari energi api Lotus Seed ke dalam tubuhnya. Dia secara tidak sengaja menyebabkan tingkat kompatibilitas antara tubuhnya dan Green Lotus Core Flame menjadi lebih sempurna. Mengikuti analisisnya, kerutan erat Xiaoyan perlahan-lahan dilepaskan. Kegembiraan muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa atau itu mengkonsumsi benih api-api sebenarnya akan memiliki efek yang tidak terduga dan unik. Peningkatan tiba-tiba dalam kecocokan ini adalah sesuatu yang menyebabkan Xiaoyan menjadi lebih bersemangat daripada ketika luka-lukanya benar-benar sembuh. Setelah semua, lukanya akan benar-benar sembuh cepat atau lambat. Tetapi kompatibilitas antara tubuhnya dan Green Lotus Core Flame hanya bisa mengandalkan waktu beradaptasi satu sama lain untuk perlahan menaikkannya. Oleh karena itu, dengan perbandingan semacam itu,
Yang lebih langka dan lebih praktis dari keduanya akan diketahui sekilas. Membawa beberapa sukacita di wajahnya. Tatapan Xiaoyan menatap tajam pada api berwarna hijau di 10 jarinya. Kobaran api sedikit bergoyang. Sesaat kemudian, mereka benar-benar teraglomerasi di puncak 10 jari-jarinya, membentuk baling-baling api yang sangat tajam. Karena hasil dikompresi, kekuatan destruktif yang terkandung pada 10 nyala api tidak diragukan lagi cukup kuat. Xiaoyan dengan lembut menjentikan jari-jarinya dan 10 nyala tajam menusuk sudah tiba-tiba ditembak dengan paksa. Kekuatan panas membentuk lingkaran film berwarna hijau kecil di sekitar tubuh mereka. Saat nyala api ini akan menyerang dinding, Xiaoyan sedikit membungkuk jarinya. Segera, nyala api yang telah menembak keluar dengan paksa tampaknya telah menerima kekuatan seret dan tiba-tiba berbalik dan kembali menggunakan jalur yang sama seperti yang mereka gunakan sebelumnya, menembak balik ke Xiaoyan. Sambil tersenyum saat dia melihat bola api berwarna hijau yang terbang ke belakang. Xiaoyan mengulurkan jarinya dan 10 tendangan langsung ke jari Xiaoyan. Api berwarna hijau di tangannya perlahan menghilang. Xiaoyan memperhatikan tangannya, yang tidak mengandung cedera sedikit pun. Dia mengangguk dengan takjub. Di masa lalu, kendali atas lilin Lotus Core Flame jelas tidak dapat mencapai titik untuk dapat melepaskan dan memulihkannya. Sekarang, bagaimanapun, setelah ia menyerap benih api-api, tingkat penguasaannya atas api surgawi sudah mampu memungkinkan dia untuk menyelesaikan aksi pengendalian api ini yang sangat sulit. Setiap klaster Green Lotus Core Flame membutuhkan Xiaoyan untuk menggunakan cukup banyak doki untuk memobilisasinya dari roh penerimaan dari dalam pusaran. Jika Heavenly Flames ini tidak kembali setelah dia menembak mereka, itu tidak diragukan lagi akan menjadi tindakan yang sangat boros dan mewah. Jika dia menggunakannya dalam perkelahian, kesia-siaan seperti itu akan menjadi tidak bertanggung jawab untuk hidupnya sendiri. Oleh karena itu, saat ini dapat mengambil api surgawi yang telah dia bidik, Xiaoyan merasa sangat puas di dalam hatinya. Xiaoyan sekali lagi bermain dengan Green Lotus Core Flame yang telah menjadi taat sebelum perlahan mengembalikannya sepenuhnya ke dalam tubuhnya. Telapak tangannya menghadap ke kursi hijau lotus yang tergantung di udara dan memberi isyarat. Segera, yang terakhir berubah menjadi cahaya hijau yang melayang ke cincin penyimpanannya. Setelah dia menyimpannya dengan benar, Xiaoyan meregangkan pinggangnya yang malas. Tulang-tulang di seluruh tubuhnya menempel satu sama lain, memancarkan gelombang suara retak. Perasaan yang santai dan energi yang disebabkan Xiaoyan untuk menghembuskan nyaman. Dia mengepalkan tinjunya dengan kuat dan dengan keras melemparkannya ke depan. Saat ia membalik antara tinjunya dan telapak tangannya, angin kuat diciptakan, memberinya postur yang mengesankan. Merasakan kekuatan menakutkan yang meletus dari pengencangan otot-ototnya, Xiaoyan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Meskipun ia telah mengalami kesulitan besar karena cedera serius kali ini, kemampuan bertarung yang bisa dilepaskan oleh tubuhnya saat ini pasti lebih besar daripada di masa lalu. Melihatnya dengan cara ini, dia tidak kalah dengan terluka parah kali ini. Berdiri di tempat yang sama, Xiaoyan menutup matanya sedikit. Pikirannya turun ke tubuhnya dan dengan cepat mengamatinya untuk satu putaran. Setelah itu, dia membuka matanya, mengencangkan tinjunya dan dengan lembut tertawa. Setelah infus benih api-api, aku berpikir bahwa atau itu aku seharusnya sudah memiliki kekuatan dari bintang 6 Doushu. Xiaoyan tersenyum puas dan perlahan berjalan ke sisi tempat tidur. Dia mengamati Heaven Swallowing Python yang ada di atas selimut dan tertawa. The Heaven Swallowing Python menyaksikan Xiaoyan perlahan berjalan mendekat. Mata ular ungu pucatnya melirik wajah tersenyum sekali dan segera mengabaikannya. Memutar kepalanya, ia berbaring tubuhnya lemah ke tempat tidur yang lembut. Jelas, tindakan mendadak Xiaoyan sebelumnya untuk menuangkan energi telah menyebabkan Heaven Swallowing Python yang memiliki kecerdasan awal merasa agak marah di dalam hatinya. Melihat Heaven Swallowing Python yang bertindak seperti anak kecil merasa kesal, Xiaoyan tanpa menggelengkan kepalanya. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menggosok tubuhnya. Ketika dia melihat bahwa atau itu masih tidak memiliki reaksi, dia hanya bisa tersenyum pahit dan mengeluarkan sebotol Amethyst Essence dari dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia membuka tutup botol. Nafas panas yang berisi aroma samar perlahan naik. Hampir segera setelah Amethyst Essence dikeluarkan dari cincin penyimpanan, Heaven Swallowing Python yang tergeletak lemah di tempat tidur tiba-tiba berdiri. Ini memutar kepalanya, menatap wajah Xiaoyan yang tersenyum, dan kemudian melirik Amethyst Essence yang memancarkan kabut ungu pucat. Keinginan melintas mata ular itu. Setelah ragu sejenak, itu tidak bisa lagi menahan keserakahan di dalam hatinya. Ini bergoyang ekornya dan dengan cepat merayap di depan Xiaoyan, mengeluarkan lidah ular dan memancarkan suara mendesis.
Xiaoyan menurunkan botol sambil tersenyum. Heaven Swallowing Python mengayunkan ekornya dan mengubah tubuhnya menjadi cahaya dan muncul di depan botol dengan cara seperti kilat. Ini memperpanjang kepalanya dan mencapai lidah ular ke botol. Rakus minum. Sebagai Xiaoyan memiliki niat untuk menghapus kebencian dalam hati orang kecil ini kali ini. Xiaoyan tidak menghentikannya dari keserakahan minum dengan cara ini. Dia hanya memandangi amethyst essence yang perlahan jatuh di dalam botol dan rasa sakit melintas di wajahnya. Setelah sekitar 1/10 dari amethyst essence dalam botol ditelan oleh Heaven Swallowing Python, akhirnya berhenti minum. Kepalanya sedikit bingung karena ditarik keluar dari botol. Penampilan yang pucat sebenarnya terlintas di mata ular ungu pucatnya. Mengamati Heaven Swallowing Python yang menggelengkan kepalanya, Xiaoyan tertawa pahit dan melakukan hal yang sama. Dia dengan hati-hati menyimpan amethyst essence dan telapak tangannya menggosok tubuhnya yang agak hangat. Dengan suara tak berdaya, dia berkata, "Little fellow, apakah kamu puas sekarang?" Mulut lebih pendek ketika seseorang memakan sesuatu dari orang lain. Kali ini, Heaven Swallowing Python tidak menghindar Xiaoyan lagi. Ini mengguncang lehernya yang panjang dan cahaya ungu tiba-tiba menyerbu ke dalam mata ular. Melebarkan mulut ular, itu mengeluarkan suara bang dan api berwarna ungu tiba-tiba keluar dari mulutnya. Dalam sekejap, nyala yang bergolak membakar balok kayu di langit-langit ruangan menjadi setumpuk abu kayu hitam gelap. Mulut lebih pendek ketika seseorang makan sesuatu dari orang lain idiom Cina, artinya ketika kamu mengambil sesuatu milik orang lain sulit untuk menolak permintaan orang itu. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap pilar arang hitam gelap yang memancarkan suara retak. Sudut mulutnya sedikit bergetar. Sesaat kemudian, dia menundukkan kepalanya dan melihat Heaven Swallowing Python yang berulang kali memuntahkan kumpulan bibit api seolah-olah mengalami cegukan. Xiaoyan tidak tahu apakah dia harus menangis atau tersenyum saat dia menggelengkan kepalanya. Apakah orang ini berpikir bahwa atau itu amethyst essence bisa dimakan secara acak? Kekayaan energi nyala ungu di dalamnya bisa menyebabkan rambut orang berdiri tegak. Itu bisa dengan mudah menggumpal menjadi api ungu yang memiliki kekuatan merusak yang cukup kuat. Api itu adalah sesuatu yang bahkan Yunzi takutkan saat itu. Tak berdaya menyaksikan Heaven Swallowing Python yang sesekali mengeluarkan sekelompok bibit api seolah-olah sedang bermain. Xiaoyan menghela nafas. Dia baru saja bangun untuk mengemasi ruangan yang berantakan ketika tubuhnya tiba-tiba berhenti. Tatapannya menatap tajam pada api berwarna ungu itu. Sebuah pikiran diam-diam muncul dari lubuk hatinya. Jika aku menggunakan Purple Flame yang diciptakan oleh Amethyst Essence ini untuk bergabung dengan Grand Lotus Flame, kekuatan dari Angry Buddha Lotus Flame yang akan dibuat pasti tidak akan sebanding dengan aslinya, tetapi seharusnya tidak terlalu lemah. Bukan? Selain itu, dengan kekuatanku saat ini, aku pikir aku harus bisa mengendalikannya. Pam Xiaoyan perlahan-lahan membelai dagunya saat dia dengan lembut bergumam. Bab ke-270, Pil Api Ungu. Di dalam ruangan, Xiaoyan perlahan mengusap dagunya. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi kontemplasi. Beberapa saat kemudian, dia membalik tangannya dan botol transparan muncul di telapak tangannya. Sebuah botol penuh amethyst essence terkandung di dalam botol. Xiaoyan membuka tutup botol dan mengulurkan jarinya ke dalamnya. Saat dia dengan hati-hati mencelupkan sedikit, rasa sakit menyengat segera ditularkan dari jarinya. Setelah menarik tangannya, mata Xiaoyan menatap tajam pada setetes amethyst essence di ujung jarinya. Tedoki di tubuhnya mengalir, merembes melalui jarinya dan dengan lembut menyentuh setetes amethyst essence berwarna ungu. Segera, suara ledakan yang halus terdengar. Sebuah benang api berwarna ungu kecil naik dari jarinya. Suhu panas menyebabkan mata Xiaoyan menyempit. Suhu tidak buruk, tapi sayangnya, api ungu yang setetes amethyst essence dapat ciptakan benar-benar terlalu sedikit. Xiaoyan tersenyum dan menganggukkan kepalanya sebelum dia segera berkata dengan sedikit menyesal. Aku tidak punya banyak esensi amethyst yang disimpan. Jika setetes itu hanya dapat menciptakan sedikit api ungu ini, kerugianku akan jauh lebih besar daripada keuntunganku. Xiaoyan menatap botol amethyst essence dan berkata dengan alisnya merajut bersama. Tetapi bocah kecil ini juga tidak menyerap banyak hal. Bagaimana cara memuntahkan api seperti penyembur api? Xiaoyan perlahan memiringkan kepalanya dan memandangi Heaven Swallowing Python yang sangat menikmati memuntahkan api saat dia bertanya pada dirinya sendiri dengan ketidakpastian dalam suaranya. Tatapan Xiaoyan dengan penuh perhatian menatap Heaven Swallowing Python. Beberapa saat kemudian, dia dengan lembut mengangkat alisnya. Setelah beberapa pengamatan, dia menyadari bahwa atau itu pada saat ketika Heaven Swallowing Python hendak memuntahkan api ungu, beberapa air liur sepertinya merembes keluar di antara taringnya di mulutnya. Ketika bibit api berwarna ungu kecil bersentuhan dengan air liur ini,
ukurannya tiba-tiba meluas lebih dari 10 kali. Apakah karena air liur? Xiaoyan bergumam lembut di mulutnya. Dia tersenyum sedikit dan saat dia membalik telapak tangannya, sebuah botol kosong muncul di dalamnya. Segera, dia berjalan perlahan ke Heaven Swallowing Python dengan senyum di bibirnya. Setelah melemparkan frustasi dan berbalik yang menyebabkan dia tertutup keringat, Xiaoyan akhirnya memperoleh sedikit kurang dari setengah botol air liur berwarna hijau pucat dari taring surga menelan Python. Di bawah tatapannya yang kesal, dia meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendus ludah yang memiliki aroma samar. Wajah Xiaoyan aneh saat dia menggelengkan kepalanya, melirik ke Heaven Swallowing Python di tempat tidur. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Orang ini, jangan bilang itu juga wanita. Xiaoyan dengan lembut mengatur dua botol di tangannya ke bawah sambil merenung sejenak. Tiba-tiba, dia memberi isyarat dengan telapak tangannya dan mengeluarkan sebuah kuali berwarna merah gelap dari cincin penyimpanannya, yang kemudian dia letakkan di atas meja. Jarinya menjentikan lembut. Beberapa gumpalan api berwarna hijau melesat keluar dan api panas langsung naik di dalam kuali obat. Menyaksikan nyala api yang menggeliat di dalam kuali obat, Xiaoyan dengan lembut menggosok cincin penyimpanannya dan memperoleh beberapa tanaman yang benar-benar merah yang dengan satu pandangan, seseorang akan dapat mengatakan bahwa atau itu mereka mengandung energi jenis api. Melambaikan telapak tangannya, dia melemparkan semuanya ke dalam kuali obat. Dia kemudian mengendalikan api berwarna hijau dan berulang kali memurnikannya, mengubahnya menjadi tumpukan bubuk berwarna merah. Setelah bubuk berwarna merah muncul, Xiaoyan menggunakan dua tabung jarum yang memiliki pusat berongga untuk menghisap setetes amethyst essence dan saliva dari Heaven Swallowing Python masing-masing. Setelah itu, dia membuangnya ke dalam kuali obat. Mengamati api yang melonjak di dalam kuali obat, Xiaoyan tersenyum sedikit. 10 jarinya dengan cepat melompat dan suhu nyala berwarna hijau berulang kali naik dan turun, berubah dengan pikirannya. Meskipun jenis perubahan cepat dari suhu nyala ini sangat menguji kemampuan pengendalian nyala seorang alkemis, Xiaoyan saat ini setelah dia mengkonsumsi biji api-api sudah memiliki kemampuan untuk dengan mudah mengatasi langkah-langkah merepotkan semacam ini. Dalam kuali obat, nyala api berwarna hijau menari dengan mempesona. Beberapa saat kemudian, suhu panas secara bertahap memudar. Api yang bergejolak juga perlahan menghilang. Akhirnya itu melewati outlet api, berubah menjadi gumpalan kecil api, dan masuk ke jari Xiaoyan. Meskipun jumlah yang besar itu habis selama penyulingan obat, bisa diambil sedikit bagus. Xiaoyan tersenyum saat dia melihat gumpalan api berwarna hijau yang telah memasuki tubuhnya. Dia menjentikan jarinya dan angin sepoi-sepoi bertiup dari balik kuali. Dia kemudian memberi isyarat dengan tangannya dan 3 pil berwarna merah terbang keluar sebelum terus mendarat di telapak Xiaoyan. Xiaoyan bermain dengan ketiga danwan ini dan senyuman tanpa sadar muncul di sudut mulutnya. Danwan jenis ini tidak bisa disebut pil obat. Ini karena mereka tidak memiliki sifat unik seperti pil obat. Siapapun yang menelan benda ini ke dalam perut mereka tidak hanya akan menerima manfaat sekecil apapun, tetapi malah tenggelam dalam keadaan yang menyedihkan. Danwan seperti pil tetapi tidak membantu manusia yang memakannya. Setelah memutar danwan berwarna merah di antara jari-jarinya, Xiaoyan melemparkannya ke mulutnya. Dia mengunyahnya sedikit dan menunggu sampai dia merasakan energi panas dengan cepat menyebar di mulutnya. Pada saat itu, doki di tubuhnya dengan cepat menyerbu dan bertabrakan dengan energi panas. Pada saat tabrakan, Xiaoyan membuka mulutnya sedikit. Sekelompok api berwarna ungu panas tiba-tiba dimuntahkan. Setelah itu, ia terus mendarat di telapak tangannya yang dibungkus dengan doki. Itu dibakar dengan amarah dan masih memiliki kekuatan yang cukup besar. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan nafas penuh panas sebelum menundukkan kepalanya ke mata api berwarna ungu naik di telapak tangannya. Jumlah Purple Flame kali ini sekitar cukup untuk bergabung dengan Green Lotus Core Flame. Pada saat itu, Xiaoyan menghela nafas lega. Setetes Amethyst Essence, setetes saliva Heaven Swallowing Python dan beberapa jenis bahan obat api. Kemampuan beberapa hal ini untuk mencapai efek seperti itu telah memuaskan Xiaoyan. Mari kita sebut pil api biru ini. Lemparkan 2 danwan merah yang berwarna di tangannya. Xiaoyan membuka mulutnya dan tertawa. Saat ini dia benar-benar ingin mencoba dan melihat betapa hebatnya kekuatan Angry Buddha Lotus Flame yang diciptakan dari penggabungan Green Lotus Core Flame dan Purple Flame. Sepertinya aku harus mencari target daging. Senyum muncul di wajah Xiaoyan saat dia menatap pil api ungu. Dia berbalik dan menempatkan Heaven Swallowing Python yang jatuh tertidur setelah lelah karena memuntahkan api. Setelah itu, dia tersenyum dan berjalan keluar dari ruangan yang bergetar ini, yang tampaknya akan jatuh. Untuk menemukan target hidup untuk menguji seberapa kuat versi tiruan dari Angry Buddha Lotus Flame ini. Saat ini,
Ini adalah waktu pelatihan harian di tempat pelatihan, perusahaan mercenary logam desert. Karena itu, banyak tentara bayaran berkumpul di tempat latihan. Mereka bertahan dari terik matahari dan diliputi keringat saat mereka berdebat dan membandingkan keterampilan mereka. Di daerah yang teduh di tanah terbuka berdiri Xiaoding dan beberapa lainnya. Tatapan mereka sesekali menyapu seluruh tempat latihan dan mengangguk sedikit. Mr. Luobu, sepertinya saudara-saudara dari perusahaan mercenary pasir bergaul cukup baik dengan yang lain. Kamu telah bekerja keras selama periode waktu ini. Xiaoding menoleh ke belakang dan berkata sambil tersenyum kepada Luobu di sampingnya saat dia mengamati tentara bayaran dari kedua pasukan yang belitannya jelas telah tersingkir secara signifikan karena periode beradaptasi dengan satu sama lain. Ini semua adalah metode yang disarankan oleh pemimpin penuhi Xiaoding. Aku hanya mengeksekusi mereka. Luobu menggelengkan kepala. Sudut matanya membawa rasa hormat yang besar saat dia melirik Hai Bodong di samping. Pada suatu kesempatan, dia telah melihat pertarungan lelaki tua ini. Karena itu, dia jelas tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki pria tua yang tidak menarik ini. Hati Luobu juga menjadi sedikit lebih takut pada Xiaoyan yang dapat mengundang Hai Bodong untuk tinggal di perusahaan mercenary ini. Ketika dia menyadari Xiaoding menanyakan pertanyaan ini, dia buru-buru memberikan jawaban sopan. Xiaoding secara alami tahu rasa takut di Luobu. Segera, dia tersenyum dan berbincang sedikit dengannya sebelum dia berbalik dan melirik Hai Bodong yang bersandar di batang pohon dan menarik wajah panjang. Dia berkata sambil tersenyum. Tuan Tua Hai, apakah toko obat tidak memiliki bahan obat yang kamu butuhkan? Tenang, aku sudah mengirim orang untuk membantu kamu mencari di kota-kota tetangga. Jika mereka mendapatkan berita apapun, mereka akan segera melaporkan kembali. Setidaknya kamu, anak kecil, telah berusaha keras. Orang itu Sio yang telah ditarik ke halaman itu sejak dia memberitahuku tentang ramuan obat dan belum keluar lagi. Mendengar ini, senyum lemah muncul di wajah Hai Bodong saat dia menjawab Xiaoding. Membenci orang di belakang punggung mereka bukan hal yang baik. Tawa samar tiba-tiba keluar dari belakang semua orang. Suara yang akrab menyebabkan beberapa orang buru-buru memutar kepala mereka dan menatap Xiaoyan yang tersenyum yang sedang berjalan. Apakah cedera kamu benar-benar sembuh? Mengamati Xiaoyan, yang kehadirannya jelas memiliki vitalitas yang lebih besar dibandingkan dengan masa lalu. Kejutan melintas di wajah lama Hai Bodong saat dia bertanya dengan suara tertegun. Ya, Xiaoyan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Sungguh orang yang tidak normal. Membuat pemulihan lengkap dalam waktu kurang dari sebulan dengan cedera serius semacam itu. Melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya, Hai Bodong segera tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, hatinya terkejut dengan cara yang ditunjukkan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum dan berbicara dengan Xiaoding dan yang lainnya beberapa saat sebelum tatapannya tiba-tiba melayang ke Luobu di sampingnya. Dia tersenyum sedikit. Tetapi senyum itu menyebabkan yang terakhir merasa agak takut. Pemimpin perusahaan Xiaoyan melihat Xiaoyan perlahan berjalan. Luobu dengan tergesa-gesa menyapa. Mr. Luobu, apakah kamu terbiasa berada di perusahaan mercenary pasir desert? Xiaoyan bertanya sambil tersenyum. Melihat senyum Xiaoyan, Luobu buru-buru mengangguk. Saat ini, berita kematian elder pertama di klan Mou hampir tersebar di seluruh wilayah timur Kekaisaran Jiama. Meskipun orang lain mungkin tidak jelas tentang siapa pembunuhnya, Luobu tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa, atau itu orang yang melakukan itu pasti pria muda ini di depannya yang muncul sama sekali tidak berbahaya. Mr. Luobu, karena kamu tidak ingin melakukan apapun, dapatkah kamu membantu aku melakukan eksperimen? Xiaoyan bertanya sambil tersenyum lagi. Dia tidak menunggu Luobu mengangguk. Sebaliknya, dia segera mengangkat kakinya dan berjalan keluar dari tempat yang teduh. Meskipun kekuatan Xiaoyan saat ini sudah kembali ke kelas Doshi, Xiaoyan tahu dengan jelas bahwa, atau itu ketika berhadapan dengan seseorang seperti Luobu, Luobu akan segera curiga jika seseorang tiba-tiba menjadi ramah dengannya. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Luobu bingung. Seketika, dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya sebelum mengangkat kakinya untuk mengikutinya. Berdiri di samping, Xiaoding dan Xiaoli melihat tindakan aneh ini dan tidak bisa membantu tetapi saling bertukar pandang. Setelah itu, mereka juga diikuti dengan rasa ingin tahu. Xiaoyan perlahan berhenti di sudut tempat latihan. Dia menghadapi Luobu yang agak gelisah dan berkata dengan sedikit tersenyum. Kamu harus menggunakan semua kekuatan kamu untuk membelah. Aku ingin mencoba mencari tahu seberapa banyak kekuatan yang baru saja aku modifikasi. Mendengar ini, sudut mulut Luobu bergetar. Ekspresinya menjadi agak ungu. Xiaoyan sebenarnya berencana menggunakan dia sebagai target.
Xiao Ding dan yang lainnya semuanya bagian dari eselon atas perusahaan mercenary logam gurun. Ketika anggota perusahaan lain di tempat pelatihan melihat mereka berkumpul, mereka segera mulai mengitari tempat itu karena mereka ingin tahu menyaksikan Xiaoyan dan Luobu di tengah-tengahnya. Hati-hati, Xiaoyan mengingatkan Luobu, yang ekspresinya berwarna hijau dan ungu sebelum dia menggelengkan jarinya. Dan Wan berwarna merah muncul, yang dia lempar ke mulutnya di depan tatapan semua orang. Dia mengunyah sedikit dan sesaat kemudian membuka mulutnya. Sekelompok api berwarna ungu panas meludah dan terus mendarat di tangannya yang diisolasi oleh Doki. Xiaoyan dengan lembut melemparkan gugusan api ungu ini dan tersenyum. Lalu dia mengulurkan tangan kanannya dan nyala hijau berwarna perlahan naik. Mengamati dua warna api yang berbeda di kedua tangannya, Hai Bodong bingung sesaat. Ekspresinya segera berubah saat dia bergumam. Sialan, apakah pria kecil ini berencana menggunakan trik itu lagi? Saat rasa takut secara bertahap meningkat di mata Hai Bodong, Xiaoyan, yang berada di tempat pelatihan, sebenarnya mulai perlahan menempatkan kedua telapak tangannya. Melihat aksi Xiaoyan ini, ekspresi Hai Bodong akhirnya berubah total. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan melayang ke udara dengan cara seperti petir di depan tatapan tertegun semua orang. Dia menginjak dan berkata dengan tajam, Xiaoyan, kamu orang gila. Terakhir kali kamu hampir bunuh diri. Kamu masih ingin mencoba lagi? Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menyaksikan Hai Bodong di udara yang terbang ke amarah. Wajahnya benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka kalau lelaki tua ini akan sangat takut dengan Angry Buddha Lotus Flame-nya. Bersambung ke bab selanjutnya.